Mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera Bandar Lampung, dalam rangka kegiatan kuliah kerja nyata KKN, dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, bersama reporter media ini, melakukan kunjungan ke hutan wisata mangrove Bahari, di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat berjumpa pada para pemirsa SBTV dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkunjung di Desa Margasari, tepatnya di rumahnya Pak Darso, ketua dari wisata Bahari Mangrove, di mana di sini kita bertemu dengan para mahasiswa dari ITERA Bandar Lampung, yaitu dengan Mas Jova, Pak. Dengan Mbak Rika. Mbak Rika, dan ini juga ada kebetulan hadir juga Pak Darso, dan kita akan berbincang-bincang mengenai wisata Bahari dengan para mahasiswa yang dari Bandar Lampung ini. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa melihat secara langsung keadaan wisata hutan mangrove, di mana banyak sekali kekurangan baik sarana dan prasarana serta keadaan mangrove yang sangat memprihatinkan akibat abrasi pantai yang menumbangkan pohon-pohon mangrove, akibat abrasi dan kurangnya perawatan terkendala dengan dana kas pengurus. Pak, terkait dengan pandangannya, kan kita di sini kan lagi menjalankan KKN, kuliah kerja nyata. Dan kita juga udah survei langsung ke tempat mangrove-nya, dan itu di sana cukup kotor karena banyak sampah, terutama ada juga limbah kerang. Nah, buat kondisinya sih ada gazebo tengah-tengah gitu, tapi ya dia udah hancur karena mungkin erosi dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup banyak sampah yang ada di sana gitu. Karena kan yang kita tahu ya, kalau misalkan dulu itu pernah aktif ya Pak, buat mangrove-nya itu pernah aktif sebagai tempat berwisata, dan sekarang malah pasif karena ya tadi terjadinya erosi dan lain sebagainya gitu, Pak. Para pengunjung yang berasal dari luar daerah dan mahasiswa, sangat prihatin dengan keadaan wisata hutan tersebut, di mana kita ketahui hutan sebagai penyangga lingkungan hidup dan sangat berpengaruh besar bagi lingkungan dan habitatnya, dan hutan mangrove sebagai tumbuhan yang berpotensi besar, sebagai penahan pengikisan pantai ataupun abrasi pantai, namun kurang perhatian dari pemerintah desa, daerah dan provinsi, terbukti dengan kurangnya perhatian hutan wisata mangrove tersebut. Pertama mungkin karena kekurangannya banyak di sampah ya Pak, jadi sampahnya dikelola dulu, apalagi itu banyak sampah kerang sama sampah plastik. Sampah plastik itu kan nggak bisa hilang begitu aja, jadi dia harus diambil terus harus diolah lagi, jadi biar sampah plastiknya tuh nggak banyak, sama kerang-kerangnya juga dikumpulin biar nggak jadi sampah asal aja gitu Pak, biar jadi ada nilainya gitu. Adapun manfaat mangrove dari sudut pandang baik itu dari ekologi, ekonomi, biologi, kimia dan sosial, sangatlah besar pengaruhnya dan sangat membantu perekonomian nelayan, masyarakat sekitar, dan kelangsungan habitat satwa yang ada. Nah, kita kan tahu ya, kalau misalnya dulu mangrove kan aktif sebagai tempat pariwisata, namun sekarang pasif karena tadi banyak limbah dan lain sebagainya. Dan kebetulan kami di sini selaku tim KKN dari ITERA pastinya akan membawakan program kerja yang contohnya kita bersih-bersih lingkungan, kayak limbahnya kita manfaatin, limbah kerangnya kita manfaatin sebagai kerajinan, dan kita bersih-bersih lingkungan juga kayak sampah kita pungut dan lain sebagainya. Terus kemudian dari kita juga ingin sekali sih Pak, karena kan dulu pernah aktif Pak, kenapa sekarang malah pasif? Jadi ya kita ingin juga mengaktifkan kembali tempat pariwisata tersebut, jadinya bisa berkembali lagi lah untuk aktif. Dan nantinya harapannya juga sih ketika sampah udah diolah, sampah dibersihkan, dan mungkin ini Pak, buat pencegahan erosinya itu bagaimana gitu. Karena kan dari kita ya cuma bisa membantu membersihkan sampah, kita juga nanti akan mengadakan membuat kotak sampah, lalu kita juga membuat desain atraksi wilayahnya sama desain 3D gitu Pak, buat objek wisata tersebut, seperti itu. Kalau menurut Mbak Rika nih, wisata ini kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah bisa nggak berkembang? Sebenarnya menurut saya nggak bisa sih Pak, karena modalnya kan butuh gazebo-gazebonya kan rusak, itu butuh dananya dari mana. Terus kalau misalnya ada yang berwisata ke situ kan pasti butuh gazebo untuk duduk, butuh tempat buat beristirahat. Jadi kalau nggak ada dananya ya kurang gitu Pak menurut saya.
Sangat diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Wisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perairan dan Kelautan, dunia pendidikan khususnya Kecamatan Labuhan Maringgai, pemerintah Desa Margasari, pemerintah daerah tingkat Kecamatan Labuhan Maringgai, Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, serta masyarakat untuk membantu pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove bahari Desa Margasari, yang kini kondisinya sangat parah akibat abrasi pantai. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama bukan golongan. Ya, baiklah, kendala itu jelas masalah dana ya. Makanya ini kebetulan dari daerah anak-anak mahasiswa juga datang yang udah tahu langsung ya di lokasi keadaan seperti itu. Maka saya mohon untuk anak-anak mahasiswa yang lagi KKN di Desa Margasari ini, bagaimana bisa membantu kami untuk berkaitan wisata yang ada di Desa Margasari ini supaya berpotensi, artinya udah kayak yang dulu gitu ya. Yang saat ini memang lagi kritis dalam arti kekurangan modal, yang memang modal itu kalau kita turuti nggak modal yang sedikit, maka perlu campur tangan pemerintah ya. Makanya nanti seandainya pun saya mungkin mengajukan proposal, sampai mungkin di sana nanti akan tahu, akan bisa membantu kami lah. Saya mohon ya untuk teman-teman dari anak-anak dari mahasiswa yang KKN dari daerah ini bisa membantu kami dalam program kami yang memang untuk wisata itu aktif kembali. Adapun abrasi itu yang memang biaya cukup besar, yaitu kita mudah-mudahan nanti akan nyampe ke sana juga dipeduli dengan pantai kita yang ada di Margasari ini. Diharapkan ke dinas-dinas terkait untuk turun ke lapangan, sebagai pembuktian bukan hanya mendengar dan melihat sebagai hiburan, karena menyangkut lingkungan hidup, masyarakat sekitar, dan habitat satwa yang ada di hutan mangrove. Kalau harapan para pengunjung nggak seharusnya ini harus dikelola yang lebih baik lagi, Pak. Iya, biar banyak pengunjung. Iya. Iya, Tapi kalau untuk anak-anak nyaman di sini ya Pak ya. iya, Suasananya masih alami gitu ya. iya, Apalagi kalau kita bisa bentuk pemancingan segala macam gitu. iya. Kalau menurut Bapak nih kekurangan dari wisata bahari ini apa aja Pak? Kekurangan menurut sampean, pandangan menurut sampean kekurangan. Kurangnya kurang bersih kayak kalau ada pohon-pohonnya ini, kalau pemandangan ke sana itu kurang nyaman. Jadi bagus kalau kita bikin jembatan ke sana, jadi bisa di tengah. Iya, Pak, iya. Yang kayak kemarin itu ya Pak ya. Karena kayu-kayu ini harus bersih itu, Pak. Ada hancur, cuman Hancur. sekarang kan terkendala di sana Pak. Iya, iya. Tapi dalam artinya masih ada peminat yang mau berkunjung ke sini. Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.